akan hilang bersama angin. Disapa debur ombak yang tak bersahabat dengan ingin. Nanti, bila waktunya, langit memanggilmu pulang. Jangan kau risau, aku bersamamu dan akan terus bersamamu. Kita yang akan berlari-lari pada keabadian, berlari-lari menuju kebahagiaan yang kekal. Aku, kamu, kita berdua saja. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Aura Desta. Sekarang kita kedatangan bintang tamu nih guys. Kita kedatangan bintang tamu dari salah satu siswa SMA Negeri 95 Jakarta. Dengan siapa? Dengan saya Aurelia. Nah, Aurelia ini salah satu korban dari cyberbullying di SMA Negeri 95 Jakarta. Penasaran nggak guys gimana ceritanya? Ayo kita langsung tanya-tanya aja ke Aurelia ya. Gimana menurut awal ceritanya itu? Jadi waktu saya baru masuk sekolah, awal MPLS lah ya, itu teman sekolah saya cowok itu kita emang lumayan dekat, sering ngobrol. Tapi emang niat saya itu dari awal kayak oh ya teman aja. Menurut kok makin lama dia kayak sikapnya agak beda juga gitu. Terus ada satu waktu tiba-tiba dia tuh nyamperin saya, dia bilang dia nyatain perasaannya. Terus saya kaget kan, saya kok bisa gitu kan, dia juga sebenarnya gak niatan mau ada hubungan juga sama dia gitu. Terus saya bilang minta maaf, saya harus menerima perasaannya gitu. Saya baik-baik ngomongnya, tapi dari kejadian itu dia juga udah mulai gak dekat. Terus kayak udah gak pernah ngobrol lagi juga. Dan itu tiba-tiba saya kenal kabar dari teman saya yang bilang ada satu akun itu saya belum mengerti itu dari mana asalnya. Isinya tuh tentang foto-foto saya, juga banyak kayak kenyataan-kenyataan yang lumayan bercinta saya, dan itu kebanyakan juga fitnah menurut saya ya. Jadi saya bingung kayak pada orang negatifnya itu siapa, aku juga nggak tahu. Setelah itu didengar-dengar ada Aurelia ini cukup terkenal ya di kalangan siswa-siswa SMA Negeri 95 Jakarta, karena memang banyak banget ngomong tentang Aurelia ini. Dan kalau saya dengar-dengar ya guys ya, bahwa Aurelia ini cukup terkenal di kalangan siswa-siswa SMA Negeri 95 Jakarta, sehingga mungkin ada salah satu siswa gitu ya yang tertarik sama si Aurelia ini. Tapi gimana sih rasanya aku pas aku bilang udah temen kamu tuh kalau misalnya ada salah satu akun media itu jadi nama kamu gitu loh. Awalnya kayak kaget banget karena pasti nggak expect dong maksudnya ini orang dari mana gitu kan, karena akunnya juga anonim gitu kan. Terus kok bisa tega banget gitu kan. Oh berarti kamu tuh posisi belum tahu kalau misalnya akun ini itu punya si siswa ini tahu, jadi masih anonim gitu. Tapi gimana sih respon para siswa-siswa teman-teman Jakarta kan nggak kenal gitu ya? Maksudnya apakah mereka percaya dalam berita-berita tersebut? Kemudian juga mereka sih percaya karena beritanya itu benar-benar kayak berat banget deh gitu kan. Terus aku sendiri kayak sampai sakit hati karena yang lain tuh banyak yang ikut ngejahatin gitu. Padahal maksudnya saya mengajarin juga kayak udah telanjur gitu loh, udah sampai bulan kayak bulan. Itu kamu setelah dengar kabar itu kamu aman? Apa kamu mau masuk berapa hari itu karena mendengar kabar apa lagi dari teman-teman kamu yang ada yang merasa percaya dengan berita tentang itu, ada yang nggak percaya, gimana kamu respon, apa kamu masuk sekolah? Iya benar, karena saking kayak udah kuat gitu loh dibully di sekolah kalau jadi hal ini. Akhirnya kayak aku mencari buat semangat sekolah beberapa hari karena mau tenangin dulu deh gitu kan, sampai waktunya di sekolah.
Bahkan ada sempat kepikiran ternyata mau pindah gitu karena itu lingkungannya udah gak baik banget. Tapi saking ada masih yang pernah kayak bully kamu itu tiktok gitu terus terjadi kayak oh dia tuh begitu tuh dia begitu gitu ada anak-anak itu kalian kamu langsung mentalnya juga gitu ya. Terus gimana kamu coba masuk berapa hari itu sekitar semingguan berarti dia sekolah yang datang gitu kok. Iya benar bahkan sampai di situ kebetulan kan kayak kita jawabnya kenapa nggak masuk cuman saya itu nggak ngasih tahu kabar yang sebenarnya kayak cuma sakit. Jadi kamu belum siap speak up ya kamu gini juga kan karena nggak berani juga ketemu orang-orang gitu. Terus setelah seminggu itu apakah ada guru yang datang ke kamu? Ada. Nanti mungkin mereka ini pada lama banget sampai seminggu nggak ada jadi mereka kemana kita ada mana kabarnya. Kamu cerita kalau guru tersebut ya akhirnya cerita. Lalu guru tersebut apakah dia membaca atau mereka menutup kasus tersebut? Dia langsung melacak sih, jadi kayak dicari tahu siapa nih yang bikin akunnya karena itu juga bawa nama sekolah ya, jadinya udah kabarnya udah kemana-mana, udah ngejelekin nama sekolah, jadi sama itu dicari lebih dalam lagi. Tapi pendapat dari keluarga kamu tuh gimana sih dari respon rumah-rumah cerita itu kayak respon mereka keluarga kayak marah kah atau dia mau ke sekolah kah karena kan sampai bikin mental anaknya tuh down gitu ya dan tapi sekolah tuh malah baru udah nyamperin kamu tuh setelah seminggu lama banget ya kalau sekolah enggak karena mereka tahu lah ini bukan kalau sekolahnya cuman dia juga dukung aku buat kayak nama aku tuh dukung aku buat pindah sekolah karena melihat keadaan aku yang makin nggak balik gitu terus ya dibantu juga sih cari apa tapi masih gimana sih ceritain si akunnya di Amerika tuh malah sosial media sih ada gitu nggak kalau akunnya itu udah nggak ada berarti tapi aku sempat masuk itu juga karena aku tadi ngomong kayak gitu ya tapi ini itu kayak akses gitu masih ngomongin aku juga kayak itu parah banget sih guys nanti kita bakal ngasih lihat ke kalian screenshotan akun sosial media yang menjelekan atau akunnya ini yang menjelekan si Aurelia ini nanti kalian akan lihat ya. Berarti itu maksudnya udah kuliah ya, itu kan dari kelas kamu kelas 10 semester 1 berarti awal dianya tuh berarti udah suka-suka karena pertama kamu mungkin MPLS ya kalian awal kan dari MPLS kan terus berarti dia proses-proses itu akhirnya puncaknya dia pas 10 semester 1 dia TikTok kira-kira berapa kali? Cukup lama, beberapa hari sih lebih kayak 1 bulan mungkin itu biar akan mereka bergerak ya terus kamu gimana? Sekarang berapa pendapat? Aku sekarang ambil ke kelas 11 oh berarti kelas 11 semester 2 tapi hubungan kalian kamu sama dia ini masih akrab kayak teman seperti biasa apa? Sebenarnya nggak yang akrab banget cuman kita kayak udah yang baik-baik aja aku juga udah saling maaf-maafan akunnya berarti udah thank God terus temen kamu juga udah kamu juga udah saling say hi berarti udah clear semua masalahnya itu untuk pertanyaan terakhir nih apa sih harapan dan pesan kamu sampaikan kepada orang yang menonton video ini harapan aku semoga kejadian kayak gini pasti bakal ulang lagi sama kalian mungkin yang nonton terus pesannya buat anak-anak zaman sekarang mungkin lebih bijaksana juga dalam menggunakan sosial media karena bisa banget itu merugikan banyak pihak. Nah guys, pikir-pikir lagi kalau kalian sebelum bertindak ya guys ya. Jangan langsung melakukan nih. Kalian harus berpikir 2 kali dulu. Jangan langsung menindak karena kalian harus memikirkan apa yang akan terjadi ketika kalian melakukan itu. Harus memikirkan sebelum bertindak. Makasih banyak ya Aurelia udah bersedia untuk ada di podcast kami. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Halo semua teman-teman sobat podcast kami. Sekarang kita udah kedatangan bintang tamu lagi nih dengan pelaku dari siswa SMA Negeri 10 Jakarta. Video sebelumnya kan kita sudah bertanya-tanya dengan korban di siswa SMA Negeri 10 Jakarta dan kebetulan pelakunya ingin bersedia nih ditanya-tanya. Sebelum kita mulai tanya-tanyanya, apakah kita tanya dulu nih siapa namanya? Perkenalkan nama saya Ucup, lalu nama gue Tama. Berarti Ucup dan Tama ya. Ucup ini kira-kira tadi sebelum itu saya udah mendengar cerita dari si korban ini nih. Dia cerita kalau misalnya gini-gini ya. Jadi kita mau nanya-nanya dari si
saya ketemu dia itu waktu pertama kali di MPLS waktu bulan apa ya, bulan Juni. Jadi kan saya baru lulus itu, nah pas MPLS itu kan dibagi regu. Di regu itu saya seregu sama dia ya kan. Jadi saya itu melihat dia kayak langsung tertarik, kayak kita paling pertama ya. Oke, biasa ada remaja ya guys ya. Lanjut. Dari regu itu kan udah mulai tertarik gitu. Nah pas banget pas di pembagian kelas itu kita sekelas. Nah di sekelas itu kita juga duduknya kayak nggak terlalu jauh, jadi kayak kita udah sering ngobrol-ngobrol, kayak ya sering itulah. Jadi rasa suka kamu ini pertama nih awalnya kan cuma tertarik doang gitu ya. Itu berarti kelas dulu awal-awal. Iya. Itu kamu awalnya tertarik, tapi makin lama karena kebutuhan kelas, kamu makin suka gitu. Oke. Terus nanya-nanya dari sudut pandang Ucup nih. Sekarang kita akan nanya dari sudut pandang pertama nih sebagai teman Ucup yang sebenarnya tuh Ucup tuh baru hari pertama kali sekolah di SMA, tapi dia langsung tertarik sama salah satu siswi gitu ya. Gimana sudut pandang dari pertama? Kalau tentang gue nih, gue boleh kan ya tentang gue itu kebetulan si Ucup ini kan teman dekat gue ya. Jadi pas awal masuk pas ngeliat dia suka sama cewek tuh, sebagai teman gue otomatis bakal mendukung dia ya. Jadi kebetulan juga kayak dia itu cocok. Nah kebetulan juga gue tuh udah punya cewek, jadi gue pengen double date gitu loh. Biasa anak remaja maunya double date gitu ya guys ya. Oke, masuk akal. Terus gimana nih Ucup? Dapat support dari temennya si Kama ini, Ucup berarti makin terus ngejar si cewek ini gitu. Jadi kayak saya tuh kayak sering jemput dia pulang bareng gitu, jadi kayak ke kantin bareng ya gitu. Dari situ kan kita makin dekat kan, jadi makin ada rasa suka juga di situ. Itu ya kamu makin lama makin suka. Terus kamu kapan nih nyatain cintanya tuh? Nyatanya itu pas apa ya? Pokoknya saya itu nyamperin ke dia, langsung nyatain itu kayak kan cowok gentle loh, karena di sosmed kayak saya langsung nyatain itu, ya udah itu. Tapi responnya gimana nih? Aku udah sebenarnya saya udah dengar guys dari sudut pandang si korban bahwa responnya gini-gini. Tapi saya pengen dengar dari sudut pandang si Ucup ini gimana respon dari si cewek ini ketika kamu menyatakan cinta, atau gimana perasaan kamu pas ternyata tuh dia si cewek ini respon begini gitu. Jadi pas saya nyatain perasaan itu kayak dia itu responnya ya sebenarnya responnya baik, soalnya kan saya ditolak juga kan. Tolak itu juga dia nolaknya pakai cara ya halus gitu lah ya. Cuma ya gimana ya, saya juga kan udah terlalu keluarin effort itu, udah kemana-mana kan udah saya anterin gitu-gitu, tapi masih ditolak. Berarti kamu udah suka terus udah ngeluarin effort, tapi ternyata si cewek ini nggak sadar. Berarti dia baru sadar ketika kamu nyatain cinta dan ternyata dia nolak gitu secara kamu sakit hati gitu. Iya. Lalu gimana sih respon temennya Ucup sama ya sebagai temen ketika Ucup ini ditolak sama cewek? Untuk ditolak sama saya itu awalnya paling ada ya, karena untuk juga cerita dia ditolak sama saya itu kan secara halus ya. Awalnya paling ada. Tapi kamu nasihatin ke dia gitu kan? Kayak jangan ini lah, jangan itu lah. Nasihatin yang baik-baik dulu pastinya kan? Awalnya sih nasihatin yang baik, tapi makin lama sih itu makin gak bener gitu loh. Jadi gimana nasihatin kamu ketika Ucup ini makin lama ketika di luar stand tidak gimana? Jadi sebagai teman ya, dia satu itu juga ditolak ya. Jadi itu mesti aku gitu loh. Oh, akun sosial media di mana isi tentang cewek-cewek ini? Iya. Awalnya itu saya dengar dari korban sebelumnya itu gimana tentang yang langsung jahat atau yang negatif itu atau ada positif-positifnya juga? Awalnya sih positif, tentang kegiatan si cewek ini lah. Tapi karena si Ucup udah sakit hati gitu ya, jadi Apalagi makin kesini si Ucup hati-hati kenapa nih gara-gara ya ditolak gitu loh. Dia masih nggak terima ditolak ceweknya itu. Jadi akun ini jadi merasa yang negatif gitu. Berarti awal postingan itu yang senang-senang aja ya? Iya. Terus gimana bisa postingan itu negatif gitu sampai bahkan si cewek ini mentalnya down gara-gara postingan pakai kenapa bisa kayak gitu? Ya negatif gara-gara si udah sakit hati ya. Jadi kita berdua buat aja, jadi apa yang si cewek ini itu gimana caranya? Jadi kita lewat sosial media, karena sosial media itu juga kan sulit diakses juga kan ya. Jadi kita bisa memasukkan identitas kita itu.
Ditambah juga saya kan baru sebentar juga ya. Itu nggak ada seminggu 2 minggu itu saya ngeliat dia lagi dekat sama cowok. Soalnya pas putus itu dapat 2 hari kan dia bilang putus doang kan, dapat 2 hari itu dia bilang saya tanya lagi kenapa nolak. Nah tapi dia bilangnya lagi nggak mau pacaran lah, nggak mau ini lah, tapi dapat 2 minggu seminggu dia deket sama jadi kamu cowok. sakit hati, lebih sakit hati dan posting hal-hal itu karena si cewek ini malah dekat, padahal ngomongnya Iya. pas kamu tuh nggak mau pacaran dulu gitu. Saya niat itu bikin postingan ulang gitu biar yang dekat sama cowok itu biar renggang lagi. Tapi berarti kamu nggak mikir dong kan pada ternyata yang kamu ngomongnya salah, bahkan bisa ngancurin mental si cewek ini gitu. Kamu mau mikir sampai situ. Ya, awalnya kayak si cewek ini juga nggak mikir tentang si Ucup ya, tentang itu sebagai temennya si Ucup. Oh dari kamu gimana? enggak, awalnya tuh niatnya kayak cuma buat bikin dia renggang sama yang cowok itu. Ini malah dapetnya malah ke mana-mana lagi. Ya makanya kayak itu berpikir panjang dulu kayak gitu ya, makin kayak banyak hubungannya karena kan berpikir panjang lebih dahulu. Terus gimana nih? Kok bisa-bisa sekolah tahu kalau akun sosial media itu punya kalian gitu? Itu mereka ngelacak atau kalian ngaku sendiri gitu? Itu sebenarnya awalnya kita nggak terlalu parah ya, tapi kan lama-lama kan kita di postingan akhirnya kan jadi kayak fitnah ya gitu loh. Nah ternyata si ceweknya itu melapor ke pihak sekolah. Jadi awalnya di situ kita tahu kan. Enggak, awalnya tuh dilacak dulu sih, lagi dilacak. Cuma Oke, gimana nih jadi ceritanya? jadi dia dilacak sama orang apa? Sekolah. Iya, sama pihak sekolah tuh juga nggak ketemu akhirnya. Nah dari pihak cewek itu kayak ngadu kalau dia di sekolah, terus pasti pihak sekolah otomatis curiga dong. Berarti pihak sekolah ini dia kan si cewek ini menceritakan kenapa dia begini. Terus sebelum kejadian itu apa yang buat dia apa yang dilakukan itu. Ya. Akhirnya pihak sekolah melakukan hal-hal yang diceritakan sama si cewek ini, yang menyelidiki dari orang-orang yang bersangkutan sama si cewek ini. Jadi kalian berarti jadi salah satu tersangka sebagai yang bersangkutan sama si cewek ini gitu. Terus pas ketahuan perasaan kalian itu gimana? Saya agak kaget juga sih, itu bisa ketahuan gitu. Dan saya juga nyesel juga karena awalnya kan cuma pengen bikin dia renggang sama si cowok itu, tapi malah bikin mental dia down lah, bikin dia nggak masuk sekolah, dia tuh nggak masuk sekolah sampai berapa minggu. Tapi kalian dihukumnya katanya kan diskors ya? Ya. Benar. Itu kalian merenungkan apa yang kalian pikirkan atau gimana? Ya sebenarnya sih dibilang merenungkan juga cuma awalnya doang ya, tapi lama-lama Rasa banget sih. Parah ya guys, emang para remaja generasi sekarang tuh pikirannya dari tapi kalian pada menyesal kan intinya. ya Iya. Apalagi seperti katanya tuh kalian tuh udah mulai akrab, bukan akrab sih, tapi sehat, tapi nggak seperti itu lagi. Iya. Ya cuma sampai nyampe gitu lah. Tapi masih sekelas kan? Ya oke. karena emang gak nyangka juga dia bakal kayak gitu. Oke, tapi dengan kabar sebelumnya itu pas si cewek ini lagi nggak masuk kan kalian tuh sekelas nih, otomatis kalian tahu dong kalau misalnya ini nggak masuk sekolah. Pas dia nggak masuk sekolah sama seminggu, katanya kalian ini tetap posting ya di akun ini tentang kejadian ini, kalian masih mau posting itu. Memang keterangan dari dia ini pas nggak masuk tuh apa sih? Apa sakit? Awalnya tuh izin berapa hari itu baru sakit. Nah dari sakit itu mulai curiga, oh dia dari izin tiba-tiba sakit gitu. Seminggu gitu Ya ya? dulu itu juga sih. Jadi dia sampai ke BK juga, ditanya sama guru lain juga, dia tahu lagi siapa. Tapi kalian pas dengar dia nggak masuk ternyata gagal ternyata kalian merasa kayak oh ternyata yang gue lakuin salah nih, kalian merasa itu? Awalnya sih enggak, karena kita nggak tahu dia bakal sampai kayak gitu. Jadi awalnya kita cuma buat kembali itu biar si ceweknya si cowoknya itu enggak. Tapi akan malah kepanjangan gitu ya. Gimana kalau gitu pertanyaan terakhir nih guys, gimana perasaan kalian atau apa yang ingin kalian sampaikan pada orang-orang yang nonton di podcast kami nih? Kalian ingin sampaikan dari kejadian ini mungkin agar para penonton podcast kami itu tidak melakukan atau mengulang kejadian yang sama gitu. Ini bisa jadi pelajaran aja ya dari kasus kita ini. Baiknya tuh dalam bertindak tuh kita harus berpikir dulu sebelum bertindak.
tidak. Oke, teman-teman podcast kami, mungkin sudah cukup pertanyaan dari para siswa SMA Negeri 92 Jakarta. Terima kasih kepada Ucup dan Tama yang sudah bersedia kita tanya-tanya di podcast kami. Oke, sekian dulu guys video dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Sampai jumpa.